yang faktor pakan, bahan baku pakan yang naik cukup drastis itu soybean meal, jadi bungkil kedelai yang diborong China. Itu yang salah satu poin yang perlu saya revisi sedikit. Kalau harga jagung kita dari dalam negeri memang harganya berfluktuasi ya. Jadi kemarin di awal Januari harga 5.800 sampai 6.000, Februari turun sampai 5.000, sekarang naik lagi di April. Itu untuk di dalam negeri. Jadi kita jagung itu mayoriti untuk pakan dari dalam negeri. Tapi untuk yang impor itu bungkil kedelai, ada MPM dan yang lain-lain. Mungkin itu Mas Bram untuk koreksinya. Nah, perihal kenaikan harga pakan itu memang kalau kita dari cost production 60-70% itu ada dari pakan. Nah, untuk kami yang di WMU dengan fokus yang ada di downstream, jadi di rumah potong hewan. Jadi kalau kita urutkan ya, pakan itu naik sekitar dari Januari ke April itu sekitar 8%, 7-8%. Nah, pengaruhnya terhadap HPP ayamnya berapa sih? Terhadap HPP karkas itu sekitar 3-4%. Itu HPP karkasnya. Tapi harga di end user untuk karkas itu naiknya sekarang April menjelang Ramadan ini, nanti Lebaran sampai dengan 6%. Jadi bagi kami di WMU ini tidak begitu berpengaruh terhadap revenue yang akan kami drive di karkas. Seperti itu Mas Bram untuk bagi perusahaan. Seperti itu. Makasih. Baik, Pak Ali, ini kan juga Anda tadi sebutkan begitu ya, tidak impor jagung. Berarti kalau dapat diartikan juga apakah memang pasokan ataupun kebutuhan jagung di dalam negeri ataupun jagung lokal juga sudah terpenuhi, dan seberapa besar dampaknya bagi pakan ternak dan juga harganya? Ini perihal jagung ini juga memang jadi isu bagi kami teman-teman di peternakan. Jadi bagaimana keran impor yang harus on off, kapan ketika harga jagung naik perlu kita masukkan impor jagung, kemudian ketika harga jagung sesuai dengan ekspektasi petani kita tutup keran impor. Ini masalah kebijakan, Mas Bram. Jadi tiga pemerintah bagaimana mengatur kebijakan ini untuk mengatur harga, kestabilan harga jagung di dalam negeri kita ini. Baik, Pak Ali, kalau misalnya dari kondisi yang ada ini begitu ya, apakah memang tingkat permintaan ayam juga terganggu akibat adanya lonjakan harga dari pakan ternak ini, Pak Ali? Kalau terhadap kebutuhan daging ayam, kalau dengan kondisi sekarang ini dengan pandemi sudah dilonggarkan PPKM dan sebagainya, ini terjadi lonjakan cukup drastis, Mas Bram. Jadi kebutuhan terhadap daging ayam ini naik cukup tinggi. Jadi kalau kita apalagi momen Ramadan ini naik, kami permintaan sampai naik sekitar 120-140%, Mas Bram. Jadi ini yang memang perlu disikapi dengan bijak, bagaimana nanti di titik customer mendapatkan harga yang wajar seperti itu. Jadi ini sangat kompleks sekali. Jadi customer mendapatkan harga wajar, tapi peternak juga mendapatkan harga yang wajar juga, yang sama-sama menguntungkan seperti itu. Baik, untuk di tahun ini target permintaan dari ayam sendiri kita ketahui ada bulan Ramadan, lalu juga jelang Hari Raya Idul Fitri, kenaikannya di angka berapa persen, Pak Ali? Sekitar 120 sampai 140%, Mas Bram, untuk momen di Lebaran sama momen di Ramadan ini sampai dengan Lebaran. Karena ngepasin tadi PPKM dilonggarkan, jadi cukup drastis permintaan dari rekan-rekan itu. Baik, masih bicara terkait persentase sebetulnya begitu dari pakan ternak sendiri untuk tingkat ataupun biaya produksi dari ayam ternak ini berapa persen, Pak Ali? Untuk faktor pakan tadi 60-70% itu dari pakan. Itu pakan. Kemudian kalau bagi kami tadi yang memang fokusnya ada di downstream di rumah potong hewan unggas yang produknya daging ayam tadi dan turunannya itu naik sekitar 3-4%. Tetapi untuk di level end user di market harga daging ayam naiknya sampai dengan 6-7% gitu, Pak. Jadi cukup tinggi juga kenaikannya. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.